Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal wudu wa rusulatul nuswa salahil jasad wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif muallif hadzal kitab Al-Imam Ahmad Al-Zuki wa ila jami' masyayikhina muallimina abaina ummahatina ajaddatina lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القاهر العزيز الغفار مقوي الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واستحل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. نوينا تعلم وتعليم ولقاء والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتغاء مرضات الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله حضرة المكرمين والمحترمين, para asatidz dan para jamaah semua yang insyaallah diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak hentinya ya, syukur dengan kalbu, dengan hati, syukur dengan lisan, dan juga syukur dengan perbuatan amalan kita. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berikan kenikmatan buat kita, kemuliaan dan keberkahan bisa hadir di sini, ya bisa bersimpuh di sini. Insyaallah mudah-mudahan yang membuktikan kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah, dan juga kecintaan keimanan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bahwasanya malam yang penuh dengan keberkahan, ya insyaallah di tempat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji insyaallah yang mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga Allah ya limpahkan segala keberkahan, rahmat,
ya, serta inayahnya, istiqomahnya buat kita semua untuk senantiasa terus menghidupkan, menjalankan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lu sambil dimakanin, banyak banget makanan berkah. Ya, dia Bang Amin sambil ngopi Bang Amin. Jangan mikirin dia aja. Insya Allah lancar, sehat. Alhamdulillah, ya makanan melimpah, ya sambil dimakanin, ya biar ngajinya tambah khusyuk. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Aqidatul Awwal oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'urufid dharain amin. Alhamdulillah, kita teruskan yang mengkaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita teruskan yaitu tentang sifat ma'ani. Ya, baik Aqidatul Awam atau Nazam. Ya, Aqidatul Awam Syekh Al-Marzuki mengatakan, qala al-musannif rahimahu ta'ala, fa qudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalam mustamar. Ya, kalamun istamar. Jadi Syekh Al-Marzuki Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bil fiddain amin. Ya, beliau melanjutkan dengan sifat ma'aninya. Beliau mengatakan faqudratun, ya maka yang namanya kuasa, kemudian iradatun, yang berkehendak, kemudian sam'un, yang mendengar, kemudian basarun, maha melihat, hayatul ilmu kalamun istamar. Ya, hayatul ilmu, yang bahwasanya ilmu, ya berilmu, hidup kemudian berilmu, hayatun hidup, kemudian al-ilmu, ya ilmu, kemudian kalamun istamar, ya, yang selalu berbicara. Ya, kalam istamar, istamar itu terus menerus. Ya, kemudian Syekh Nawal Mantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi fiddain amin. Beliau mensyarah ya di bait ini halaman berapa di situ? Halaman 9. Beliau ketemu barisnya, baris dari bawah. 17 dari bawah. Ya, halaman 17, baris 17 dari bawah halaman 9. Ya. Syekh Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulfi dharain amin. Beliau mengatakan ai idza aradta tafsil sifatul ma'ani, apabila kamu ingin aradta, ya kamu ingin tafsil, ya penjelasan secara rinci, secara detail, tafsir secara detail, secara rinci sifatul ma'ani as-sab'ah, yaitu sifat ma'ani yang 7. Fa'aqulu laka, ya maka aku katakan kepadamu, hiya qudratun ila akhiriha, yang pertama adalah qudrah, kemudian sampai akhir.
yang tadi sampai kalamunis tamam. Nah ini disebut dengan sifat ma'ani. Wa hadhihi sifatu sab'ah. Ya, sifat yang 7 ini, ya, qudrah 1, iradah 1, sam'un 1, basar 1, kemudian hayat, ya, hidup, kemudian al-ilm, ilmu, kemudian kalam, ya, berbicara. Nah, sifat 7 ini kullu wahidatin laha sab'atun maqalib. Ya, bahwasanya setiap satu dari yang 7 ini itu semuanya mempunyai maqalib, punya terusan-terusan atau mempunyai pembahasan. Jadi masing-masing sifat itu ada 7 maqalib, ya, ada 7 terusan, ada 7 pembahasan. Setiap satu sifat, ya, sifat ma'ani. Illal hayat, kecuali sifat al-hayat, ya, kecuali sifat yang kita artikan dengan sifat yang maha hidup. Wahdaha falaha sittatu maqalib. Ya, cuman sifat hayat ini, sifat hidup ini yang hanya mempunyai sittatu, 6, ya, maqalib, ya, runutan atau pembahasan. Ya, jadi yang 6 itu mempunyai 7 urutan, ya, 7 turunan, ya, dibahas lagi. Kemudian yang 1 al-hayat ini dia hanya punya 6, ya, punya 6 terusan atau pembahasan atau penjelasan. Ya, kalau yang lain tadi, ya, bahwasanya ada 7, ya, 7 pembahasan, tapi kalau al-hayat hanya punya 6. Fal qudratu laha sab'atu maqalib. Ya, maka dikatakan yang namanya al-qudrah, ya, yang maha menguasai, laha sab'atun maqalib, yang mempunyai, ya, 7 maqalib, ya, 7 penjelasan, ya, atau 7 pokok bahasan, ya, pokok bahasan. Yang pertama dijelaskan di sini, ya, nashhadu wa na'taqidu anna qudratallahi mawjudah. Jadi semua kita bersaksi dan kita yakini sesungguhnya qudrat Allah, ya, Allah yang maha mampu, Allah yang maha mulia, mawjudah. Yang pertama, ya, pembahasannya, ya, atau pokok bahasannya pertama adalah mawjudah, ya, bahwasanya harus mawjud, ya, harus berwujud, harus ada, maksudnya bukan berwujud, harus ada, ya, wujud. Kemudian wa qadimatun, kemudian sifatnya adalah yang kedua, yaitu adalah qadimah, ya, terdahulu. Ya, artinya bahwasanya la awwala lahu, ya, enggak ada awalnya, ya, wala akhir lahu, ya, jadi enggak ada awal, enggak ada akhir. La awwala lahu wala akhir lahu. Wa baqiyah, ya, kemudian terus menerus sifat. Ini qudrah yang pertama dia harus mawjud, kemudian qadim, ya, terdahulu, kemudian yang ketiga wa baqiyah, ya, wa baqiyah, kekal. Kemudian yang keempat wa mukhalafatu liqudratina al-haditsah, ya, berbeda dengan qudrah, dengan kemampuan makhluknya. Ya, jadi yang kelima, yang keempat, bahwasanya qudrah ini, ya, berbeda dengan
dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Kemudian ya, yang selanjutnya wa ghaniyatun 'anil mukhassis. Ya, wa ghaniyatun 'anil mukhassis. Kalau tadi yang keempat adalah kudrah. Ya, kudrahnya Allah berbeda dengan ya kudrah makhluknya. Wa ghaniyatun 'anil mukhassisi. Ya, tidak butuh, artinya Allah Maha Kaya. Ya, Allah tidak butuh kepada penentu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lain. Ya, ghaniyatun 'anil mukhassis. Kemudian wa wahidatun amma ta'alluq bi jami'il mumkinat. Ya, saya katakan ya bahwasanya ya ghaniyatun 'anil mukhassisi wa wahidatun ammatu ta'alluq bi jami'il mumkinat. Ya, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala ketika yang memiliki ya sifat kudrah ini, ya tadi Allah ghaniyah, Allah tidak butuh kepada apapun. Kemudian wa wahidatun, yang tunggal, ya, yaitu adalah esa, zat Allah yang esa, hanya Allah yang memiliki. Kemudian amatu ta'alluq bi jami'il mumkinat. Ya, bahwasanya semuanya amat secara umum. Ya, bahwasanya sifat ini berhubungan ya dengan segala sesuatu yang mungkin. Jadi bahasanya mungkin, bukan mustahil atau bukan wajib. Jadi kalau kudrah iradah itu ya itu berkenaan ya ataupun berhubungan dengan sesuatu yang mungkinan, sesuatu yang memang mungkin. Ya, jadi kudrah itu berkehendak, iradah itu ya mempunyai ketetapan, artinya kemauan. Nah, di sini dijelaskan ya bahwasanya kudrah iradah ini ya berkenaan dengan mungkinan. Artinya ada saatnya Allah itu berkudrah atau menetapkan, ya ada saatnya Allah itu beriradah, Allah itu menginginkan, dan itu bisa saja terjadi Allah berkehendak ataupun Allah tidak berkehendak. Ya, misalkan sekarang saudara-saudara kita di Palestina, ya, kalau Allah berkehendak mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa terjadi pertumpahan darah. Bisa saja Allah berkehendak, Allah bebaskan Palestina atau Allah hancurkan yang namanya Zionis. Mungkin nggak? Mungkin nggak Allah lakukan itu? Mungkin. Tapi saat ini Allah tidak berkehendak. Allah membiarkan yang namanya Zionis, kemudian membiarkan saudara-saudara kita berjuang. Nah, itu suatu kemungkinan nanti bisa jadi memungkinkan ya, bahwasanya Allah hinakan, Allah hancurkan yang namanya Zionis, kemudian saudara-saudara di Palestina semuanya diberikan kemuliaan, ya diberikan kemudahan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang namanya kudrah itu ya selamatnya kapanpun itu ya dia akan berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, bukan yang mustahil ya. Karena Allah itu ya nggak ada yang namanya mustahil, itu ya sifat yang nggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mungkin sesuatu yang memang bisa jadi Allah lakuin ya dengan iradahnya, dengan kudrahnya, ya.
Kemudian selanjutnya wal iradatu, ya sifat iradah, berkehendak, yang maha berkehendak. Kalau tadi qudrah, yang maha berkuasa. Ya, jadi Allah bisa saja menguasai, ya, tapi bisa saja Allah tidak menguasai, ya, hal tersebut. Bukannya Allah nggak bisa, tapi Allah belum berkuasa, menguasai. Sama dengan berkehendak, bisa saja Allah berkehendak, bisa jadi tidak. Wal iradatu laha sab'atun maqasid. Ya, begitu juga yang namanya iradah, ya, yang maha berkehendak ini laha sab'atun maqasid, ya, dia mempunyai 4 bahasa, ya, 7 bahasa, sama 7 bahasa. Yang pertama, ya, itu adalah, ya, dikatakan di sini nasyhadu wa na'taqid. Jadi kita semua bersaksi, kemudian kita semua, ya, yakin anna iradatullahi mawjudah. Yang pertama kita yakin, kita bersaksi yang namanya kehendak Allah itu ada. Yang kedua wa qadimah, ya, qadim, yang ada awalnya, ya, terdahulu, wa baqiyatun, dan selamanya, ya, iradah Allah itu selamanya. Kemudian yang selanjutnya wa mukhalafatun li iradatinal hadithah, yang berbeda antara kehendak Allah dengan kehendak yang namanya manusia. Kemudian wa ghaniyatun 'anil mukhassis, ya, bahwasanya Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada apapun. Ya, Allah nggak butuh harus ditentuin, harus dilaksanain kehendaknya, itu Allah nggak butuh, ya, karena Allah itu mempunyai iradahnya sendiri. Kemudian wa wahidatun wa 'amatul ta'alluq bi jami'il mumkinat, ya, wahidun yang maha tunggal. Kemudian wa 'amatul, ya, menyeluruh, ini berkenaan, berhubungan dengan bi jami'il mumkinat, segala sesuatu yang mungkin. Ya, jadi ada kalanya Allah berkehendak, ada kalanya Allah tidak berkehendak. Allah katakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, artinya itu Allah berkehendak belum. Ya, Allah belum berkehendak, tapi ketika Allah katakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi kalau Allah mau berkehendak, maka jadi. Artinya pada saat itu Allah itu belum berkehendak. Ya, tapi ketika Allah berkehendak, bisa saja. Nah, jadi artinya mungkin, segala kemungkinan, segala yang memungkinkan. Sekarang Allah berkehendak, besok Allah tidak berkehendak. Bukannya Allah lemah, enggak, tapi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasam'u lahu sab'atu maqalid. Kemudian sifat sama, ya, maha mendengar. Dia punya, ya, 7, ya, pembahasan, yang sab'atun maqalid, punya 7 turunan, ya, runutan. Nasyhadu wa na'taqid, kita semua bersaksi dan semua kita meyakini, beriman. Apa yang harus kita bersaksi atau harus kita imani? Anna sam'allahi mawjudun wa qadimun, bahwasanya sesungguhnya yang namanya, ya, sama, yang mendengarnya Allah, ya, mendengarnya Allah mawjudun wa qadimun. Yang pertama, Allah itu ada, ya, artinya Allah itu, ya, jelas, ya, bahwasanya Allah itu benar-benar mendengar, ada, ya, bahwasanya sifat sama itu memang Allah mendengar. Kemudian wa qadimun, ya, terdahulu, ya, tidak ada awalnya, wa baqin, selamanya,
Kemudian wa mukhalafun lisam'in al-hadithi. Ya, tentunya mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia makhluknya. Ya, kalau kita mendengarnya ya butuh yang namanya getaran, ya butuh yang namanya apa tuh, yang namanya apa kalau bahasa fisikanya, ya ada yang namanya kalau dilakukan ada not-notnya gitu ya. Nah itu kita punya getaran, kemudian nyambung ya, kena ke gendang telinga, kemudian langsung masuk ke dalam pikiran, otak, baru kita paham. Ya, jadi ada prosesnya, yang membutuhkan proses, tapi tidak dengan cara mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas beda ya antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Kemudian wa ghaniyun 'anil mukhassisi. Ya, bahwasanya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan siapapun ya untuk supaya Allah ini bisa mendengar. Ya, kecuali yang namanya manusia, makhluk Allah, ya kita membutuhkan ya Allah supaya kita bisa mendengar. Allah ciptakan yang namanya telinga dengan kesempurnaannya, ada gendang telinga dan sebagainya. Kemudian wa wahidun, ya bahwasanya tunggal, ya hanya Allah yang mempunyai pendengaran yang seperti ini. Wa muta'alluq bi jami'il mawjudat, ya, dan keseluruhan ini berkenaan atau berhubungan dengan seluruh yang namanya mawjudat, ya segala makhluk yang sifatnya berwujud ada. Nah, kalau tadi kan ya ta'allaq bil mumkinat, kalau ini ya ta'allaq bil mawjudat. Ya, jadi yang namanya mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan mungkin. Nggak ada namanya sekarang Allah mendengar, besok Allah nggak dengerin. Ya. Kalau tadi sekarang Allah berkehendak, bisa jadi besok enggak. Sekarang nggak berkehendak, bisa jadi besok berkehendak. Tapi kalau yang namanya mendengar mah selamanya Allah itu mendengar. Ya, nggak ada yang namanya sekarang Allah mendengar, besok Allah nggak mendengar. Nggak ada yang sama namanya sekarang Allah mendengar, besok nggak mendengar, atau sebaliknya. Itu nggak ada. Yang namanya pendengaran Allah, ya Allah itu selamanya. Dan juga berhubungan dengan sesuatu yang ada, ya sesuatu yang berwujud, ya artinya berkenaan dengan makhluk, ya makhluknya ada yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin Allah mendengarkan doa kita. Ya kita yakin Allah senantiasa mengkabul ya segala hajat keinginan kita. Nah begitu juga ketika Allah berbicara, ya Allah berbicarakan kepada makhluknya, para nabi, ya Nabi Musa diajak berbicara, artinya di situ ada pendengaran. Ya, Nabi Musa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kemudian Allah itu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa itu berada di Gunung Tursina, ya menerima wahyu, ketika itu Allah itu dalam bentuk cahaya. Ya Allah katakan fa innaka biwadil muqaddas tuwa, ya fa'la'na ilaika fa innaka biwadil muqaddas tuwa. Ya diperintahkan untuk melepaskan sandalnya. Ya kata Allah, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Nah ketika itu ya ada interaksi ya antara Allah dengan Nabi Musa. Ya makanya Nabi Musa disebut dengan Kalimullah, ya atau bahwasanya yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau bertemu dengan Allah ya di Sidratul Muntaha,
yang bertemu langsung menerima syariat yang namanya sholat. Nah, ini pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sawa'un kana dawatan ya au aswatan, ya bahwasanya sama saja ya bentuknya adalah zat ya atau aswat atau suara. Ya fadatuka mathalan munkashifatun bisam'ihi ta'ala, ya bahwasanya fadatuka mathalan munkashifatun ya bisam'ihi ta'ala. Tadi ya ketika ada interaksi ya antara Nabi Musa misalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka disitulah terbuka atau terdengar yang namanya pendengaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal basaru lahu sab'atu maqalib, basar yang maha melihat, yang mempunyai ya 7 yang bahasan atau 7 runtutan ya. Nashhadu wa na'taqid, ya bahwasanya kita bersaksi dan kita beriman yakin anna basarullahi mawjudun, yang namanya penglihatan Allah itu ada, wa qadimun terdahulu, wa bakin selamanya, wa mukhalafun li basarinal harithi, ya sama saja bahwasanya berbeda bertentangan ya dengan yang namanya pandangan atau penglihatan manusia atau makhluknya. Wa ghaniyun 'anil mukhassisi, tidak ada yang bisa ngatur-ngatur Allah Maha Kaya. Ya wa wahidun, dan tunggal ya esa. Wa amun at-ta'alluqi bi jami'il mawjudat, ya kemudian menyeluruh ya berkenaan dengan segala sesuatu yang mawjud, yang ada ya. Jadi Allah senantiasa melihat kita, mengawasi kita. Yang diawasi yang ada yaitu manusia. Seperti tadi bahwasanya Allah senantiasa mendengar ya doa-doa hambanya ketika hambanya berdoa meminta. Makanya Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, kalau ada hambaku yang mau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan bahwasanya Allah sangat dekat. Ya. Dan ini penglihatan Allah ya bahwasanya berkenaan dengan seluruh makhluknya yang ada, yang mawjud. Ya bahkan di yaumil akhir nanti kita semua akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya ada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, nah itu ya ada capnya sendiri, ada tandanya sendiri ya. Kemudian ya mereka semua itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan ada orang yang wala yukallimuhullah, orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wal hayatu laha sifatu maqalib, ya kemudian al hayat ya, yang maha hidup ya. Kalau tadi punya 7 masing-masing, tapi kalau al hayat ini hanya ada 6 ya bahasan atau 6 ya tuntutan atau 6 runutan. Ya nashhadu wa na'taqid, ya kita bersaksi dan kita ya yakin anna hayatullah mawjudah, yang namanya kehidupan ya hidupnya Allah itu ada. Wa qadimah qadim, ya sebelumnya sudah ada. Wa baqiyah, dan selamanya yaitu akan ada, selamanya ada. Wa mukhalafatul hayatil al-hadithah, bertentangan dengan kehidupan makhluknya. Wa ghaniyatun 'anil mukhassisi,
Ya Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, ya, untuk Allah itu hidup. Wa wahidatun, dan esanya Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'alluqa laha bi syai'in. Ya, kemudian hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergantung dengan apapun. Ya, kalau tadi kan pendengaran Allah itu ya bergantung dengan al-mawjudat. Ya, kemudian penglihatan Allah bergantung dengan al-mawjudat, artinya Allah itu ya melihat. Ya, Allah itu ya mendengar. Ya, mendengar makhluknya yang Allah mawujud yang ada. Ya, Allah itu ya Maha melihat hamba-hambanya yang mewujud, hamba-hambanya ada dilihat, ya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-hayat ini ya tidak berkenaan atau tidak berhubungan dengan sesuatu apapun. Karena yang namanya hidupnya Allah yaitu hidup yang esa, yang tak membutuhkan sesuatu, yang tidak berdasarkan atau berhubungan dengan apapun. Yang namanya Allah hidup ya hidup. Ya, dari awal, ya dari qadim yang tidak ada awalnya sampai selamanya, yaitu namanya al-hayat. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa terus hidup, tidak berkenaan, ya tidak bergantung dengan apapun. Kemudian wal ilmu lahu sab'atu mathalib. Ya, ilmu yang Maha mengetahui. Allah mempunyai 7 pembahasan. Nashhadu wa na'taqid, ya, kita semua bersumpah, kita yakin dan kita menyaksikan anna ilmullahi mawjudun, yang namanya ilmu, ya Allah Subhanahu wa taala itu ada, qadimun, awal, ya tidak ada awalnya, sudah lama, wa baqin, selamanya, tidak ada akhir, wa mukhalafun lil ilmi al hadits, tentunya berbeda dengan ilmu manusia atau makhluknya. Wa ghaniyun 'anil mukhassis, enggak ada yang bisa ngatur-ngatur, enggak bisa menentukan. Ya, Allah Maha Kaya. Wa wahidun, yang tunggal, yang sifatnya tunggal, Allah juga tunggal, sifatnya esa. Wa amut ta'alluqi bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Ya, bahwasanya secara umum menyeluruh ini semua berkenaan dengan ya sesuatu yang wajib, kemudian yang boleh dan yang mustahil. Ya, jadi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengajarkan kepada kita semua ya mana yang wajib, mana yang jaiz boleh, ya kemudian mana yang mustahil. Dan terakhir wal kalamu lahu sab'atun mathalib, yang namanya perkataan, ya kalamnya Allah Subhanahu wa taala sab'atun mathalib, ya punya sama 7 pembahasan. Nashhadu wa na'taqid, kita bersaksi dan kita ya yakin annallaha kalamullahi mawjudun, sesungguhnya ya kalam Allah, bahwasanya kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian wa qadimun wa baqin, enggak ada awalnya, kemudian enggak ada akhirnya. Wa mukhalafun li kalamin al-hadithi, dan bertentangan dengan kalam, perkataan makhluknya. Wa ghaniyun 'anil mukhassisi wa wahidun, ya Allah enggak butuhin siapapun, ya Allah yang Maha Kaya. Wa wahidun, ya bahwasanya kalamnya tunggal esa, at-ta'alluq bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat, ya bahwasanya ini berkenaan dengan keseluruhan sesuatu yang wajib, kemudian yang jaiz, kemudian yang mustahil. Yaitu Allah jelaskan karena kalamullah, ya kalamullah ya Al-Quran, karena dalamnya ada perintah yang wajib,
ya, atau perintah yang harus ditinggalkan. Ada yang harus dikerjakan, ada juga yang harus ditinggalkan. Wal wajibu zatullah wa sifatuhu wa asma'uhu wal mustahil kasyariki wal waladi wal naqais. Maka yang wajib dari zatnya Allah Subhanahu wa taala wa sifatuhu asma'uhu. Jadi ada wajib ya, sifat Allah yang wajib, kemudian juga nama-namanya. Kemudian yang namanya mustahil, ini hal-hal yang memang bahwasanya tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasyarik, ya, syarik atau syirki, ya, bersekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal walad, ya, bahwasanya Allah misalkan mempunyai anak, nah ini sesuatu yang mustahil. Wan naqais, yang mempunyai kekurangan. Wal jaiz, ya, wal jaizu kadzawatina wa sifatina wa asma'ina, ya, bahwasanya yang boleh ya zat-zat yang seperti kita ini semua, ya. Ini yang mustahil ya buat kita. Tadi yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, nah itu biasanya digunakan, dipakai oleh yang namanya manusia yang suka bersekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga beranak, ya. Kemudian wan naqais, ya, banyak kekurangan yang dimiliki. Nah, itu semua kita manusia ada, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadullu kalamullahi 'alal wajibi anallahu la ilaha illa ana. Ya, maka bagaimana Allah menegaskan, menetapkan, yang mengenalkan kepada kita semua, anallahu la ilaha illa ana, bahwasanya yang wajib adalah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alal mustahil, yang mustahil, innallaha thalithu thalasa, sesungguhnya Allah itu ada tiga. Nah, ini mustahil, nggak mungkin. Kemudian wa alal jaizi, yang boleh, ya, wallahu khalaqakum ya kama ta'malun, ya, bahwasanya Allah menciptakan kita semua, yaitu ya sesuai dengan apa yang Allah mau, yang Allah inginkan. Kemudian wa qawluhu istamar aidama kalamu ta'ala wa la yanqati. Ya, kalimat istamar itu artinya adalah perkataan Allah yang terus menerus dan tidak terputus atau tidak terpotong. Nah, itu kalamun istamar, ya, kalimat atau perkataan yang terus menerus, ya, tidak pernah terhenti, dan kapanpun ya Allah itu ya berbicara, ya, Allah itu ya berdialog, ya, dengan makhluk yang Allah kehendaki. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, senantiasa ya kita lebih dekat, lebih mengetahui, ya, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat ma'aninya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.